Kita akan coba berbincang bersama dengan Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Mas Afat ya. Pak, situasinya seperti apa Pak hingga saat ini? Aktivitas Gunung Semeru Anda mungkin bisa lihat dari tempat Anda mengabarkan seperti apa Pak? Baik, sampai dengan pukul 13.55 ini kami tadi sudah turun dari pemantauan di Gunung Sawur. Sementara informasi dari rekan-rekan PVMBG yang berjaga atau piket di sana, sampai tadi juga APG masih terekam yang sejak subuh tadi jam 3 terus APG turun. Kemudian ditambah tadi sekitar pukul 11 ada hujan. Nah ini yang menyebabkan bahaya dan luncuran daripada lahar ini bisa lebih cepat karena adanya air. Namun demikian kami sudah berupaya bersama segenap stakeholder yang ada, baik dari Polri, TNI, kemudian pemerintah daerah, BPBD, kemudian masyarakat, ada Banser gabung di sini juga, dengan semua warga ini saling bahu-membahu untuk menginformasikan jangan ada yang beraktivitas di areal 19 kilo aliran lahar ini. Kemudian yang berikutnya untuk sekitar Gunung Semeru diharapkan 13 kilo, di diameter 13 kilo tidak ada yang melakukan aktivitas. Kemudian untuk di jalur lahar ini 19 kilometer harus clear. Nah kami juga sudah berupaya melakukan penyekatan baik dari anggota kami yang ada di Kecamatan Pronojiwo bekerja sama Polsek, kemudian dan Ramil dengan pemerintah daerah atau kecamatan. Kemudian di sisi Lumajang ada di Kecamatan Candipuro, kemudian sama-sama memindahkan warga, saling bahu-membahu mengungsikan dulu warga yang berada di dekat dengan aliran lahar tersebut. Kita ungsikan seperti salah satunya di Desa Penanggal, Balai Desa Penanggal di sini sudah banyak yang dievakuasi oleh relawan dari BPBD, Banser dan dari Polri, TNI. Ini kita upayakan agar mengurangi adanya risiko korban jiwa. Jadi kami berharap masyarakat juga mau bekerja sama untuk kami pindahkan dulu. Nah, kemudian anggota kami dari Polsek yang tidak dekat di sini juga sudah kami tarik untuk membantu. Kemudian kendaraan-kendaraan yang ada kami konsolidasikan semua di wilayah Candipuro untuk membantu juga. Sementara mungkin itu untuk cuaca masih tidak ada hujan. Sementara sudah berhenti hujan, namun karena abu ini masih cukup padat, cukup pekat, kami sarankan warga menggunakan masker. Nah, sementara kami juga akan berupaya untuk membagikan masker kepada warga sehingga tidak mudah terserang ispa nantinya. Anda kan saat ini berada di Desa Penanggal, salah satu wilayah yang terdekat dengan puncak begitu ya, puncak dari Semeru. Artinya saat ini kondisi di sana sudah steril Pak, tidak ada lagi masyarakat yang berada di lingkungan tersebut? Untuk yang jelas kami jamin tadi di daerah Besuk Koboan tadi, karena di sana masih banyak warga yang berkegiatan, kami sudah sarankan untuk tarik mundur dan pindah ke areal yang lebih aman. Sejak tadi pagi 07.00 anggota kami di lapangan sudah melakukan evakuasi bekerja sama dengan segenap stakeholder yang ada. Aktivitas warga di Besuk Koboan itu memang terjadi setelah adanya erupsi atau sebelumnya memang masih ada masyarakat sebelum adanya setelah adanya guguran awan panas ini? Jadi begini, Alfat, kami laporkan pasca erupsi 4 Desember 2021, jembatan Perak itu putus. Nah, kemudian masyarakat setelah situasi daripada aliran lahar mulai landai, masyarakat menggunakan Curah Koboan atau Besuk Koboan ini sebagai jalan alternatif menyeberang. Memang masih satu wilayah di Lumajang, tapi itu adalah akses untuk ke Malang yang biasanya bisa dilalui di jembatan Perak. Namun demikian, setiap ada informasi dari PVMBG tentang adanya getaran di puncak Gunung Semeru, apabila ambang maksimum getaran ini meningkat, maka besuk itu atau jalur lewat alternatif itu disterilkan. Nah, untuk hari ini sejak tadi malam sudah ada informasi adanya peningkatan getaran. Nah, maka dari itu untuk hari ini khususnya kita sterilkan dan sudah dijaga oleh anggota kami di lapangan, tidak ada yang boleh melintas. Nah, mudah-mudahan masyarakat juga paham ini, kita harus sama-sama menjaga keselamatan masing-masing. Kami hanya bisa membantu mengevakuasi. Kami juga membutuhkan data-data dari warga, kami sudah sampaikan melalui jaring WA
daerah mana saja yang perlu dievakuasi sehingga kami bisa mengambil atau menyelamatkan warga-warga yang perlu dievakuasi. Sementara itu apa? Jalur Curah Koboan ini kan menjadi jalur alternatif Lumajang, Malang, Probolinggo ya kalau tidak salah ya Pak ya. Artinya kalau ditutup Hanya Lumajang ke Malang saja. Lumajang ke Malang. Kalau ditutup artinya Ya, ada betul. jalur lain Pak yang bisa dilalui? Kalau ditutup sementara, jadi sebetulnya ada beberapa jalur selain dari jembatan Perak yang putus itu. Sementara jalur alternatif ini di Curah Koboan, kemudian ada di Ranupane. Ranupane ini bisa juga dari Lumajang menuju Malang, tapi melalui Kecamatan Senduro. Kecamatan Senduro nanti tembusnya di daerah Jemplang, Malang, turun di Malang juga itu nyampainya. Oke, jadi memang ada jalur lain yang bisa dimanfaatkan ya Pak ya? Ya. Baik. Jalur lain lagi yang lebih besar lagi jalur provinsi yang ada, jalur nasional yang ada khusus untuk kendaraan roda 4 masuk tol nanti dia. Oke. Dari ke utara dari Lumajang ini, dari Kelakah kemudian sampai dengan Ranoyoso itu wilayah Lumajang, nyebrang ke Probolinggo, wilayah Malasan, Lecet sudah masuk tol. Untuk kendaraan kecil pun bisa melalui jalur itu dan memang hanya lebih jauh saja. Makanya warga mungkin enggan melalui daerah yang jalan nasional ini. Demikian Pak ya. Kalau tadi Anda katakan sudah disterilkan, diungsikan sementara, kemana Pak mereka kemudian diungsikan sejauh ini? Baik, untuk sementara seperti di belakang ini kita buka lagi tempat pengungsian di Desa Penanggal. Desa Penanggal ini, kemudian di Desa Sambarejo, kemudian ada juga di beberapa di Candipuro dan Sumberrejo. Itu balai desa yang kami buka kembali koordinasi dengan pemerintah daerah untuk bisa dijadikan tempat penampungan sementara. Tempat penampungan sementara agar masyarakat ini tidak diam di tempat tinggalnya awal agar bisa lebih aman. Sementara kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana menangani pengungsi dalam artian logistik dan lain-lain harus disiapkan. Sementara dari bersama-sama dengan Ibu Wakil Bupati tadi untuk menggerakkan dinas sosial dan dari BPBD. Artinya sudah bergerak ya Pak Forkopimda juga untuk mengkondisikan pengungsian Pak. Ya kami sudah melakukan upaya-upaya bekerja sama, bergerak sejak awal sehingga warga kita lebih banyak yang bisa kita ungsikan sehingga korban mudah-mudahan tidak ada ke depannya. Demikian. Oke. Pak, sejauh ini apakah semuanya mengikuti arahan dari petugas atau mungkin masih ada saja yang kemudian masih membandel, masih khawatir harta benda mereka di rumah dan lain sebagainya begitu Pak? Baik, ini karena hujan, jadi kami bisa laporkan untuk silakan Pak berteduh. Warga masyarakat yang mengungsi, kami sudah sampaikan akan kami bantu untuk melakukan pemantauan patroli bersama anggota-anggota yang ada di Polsek. Kemudian untuk tempat-tempat yang ditinggal ini juga kita juga ada kerjasama dengan Satuan Keamanan Desa yang memang Satgas Pengamanan Swadaya dari desa masing-masing bisa untuk dilakukan pengamanan sementara sehingga tidak ada yang mencuri. Dan kami juga himbau kepada warga masyarakat jangan ada yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk mengambil keuntungan pribadi. Ya, sejauh pantauan Bapak atau data yang Bapak terima saat ini di Balai Desa ya, di Balai Desa Penanggal ini sudah Balai ada Desa berapa? Penanggal, kami ada di. Sudah ada berapa orang Pak? Kalau di sini, Pak? kalau bisa kami estimasi, sementara kami masih datakan kurang lebih sudah ada sampai dengan 80 orang kalau di dalam Balai Desa Penanggal ini kurang lebih ada 80 sampai 100 orang. Dan kami terus mengevakuasi di lain tempat juga di Desa Sumberrejo, Tambarejo tadi, dan Desa Candipuro juga kami lakukan penampungan. Demikian. Oke. Di Desa Penanggal ini tadi Bapak katakan ada 80 orang. Apakah ini sudah semua dari warga Desa Penanggal, Pak? Kami upayakan yang dari masyarakat kami yang di daerah di dekat kepada Curah Koboan, Kajar Kuning itu yang kami tarik ke wilayah Penanggal lebih dekat lagi. Nanti ada di Desa Sumberwuluh ya kami tarik ke wilayah Candipuro. Nah, seperti itu. Pronojiwo juga ditarik dari Supit Urang Kamar A itu kita tarik lebih ke atas lagi. Jadi menghindari daripada areal lahar lewat sehingga benar-benar aman. Demikian. Jadi daerah yang paling dekat dengan jalur lahar banjir lahar hujan ini adalah Desa Penanggal, Sumberwuluh, Sumberrejo ya Pak? Bukan. Jadi untuk aliran lahar itu di Curah Koboan maupun Kalilanang itu lebih dekat ke Kamar A, kemudian Supit Urang, kemudian Kajar Kuning,
kemudian Sumberwuluh, itu yang dilalui oleh lahar. Bahkan informasi terakhir sudah sampai kepada 13 kilometer, bahkan ini kemungkinan masih terus akan berlangsung, sehingga semua harus mengikuti petunjuk dari kami, masyarakat, kita usikan agar tidak terjadi korban, demikian. Boleh. Pak, boleh diulang lagi Pak, pelan-pelan Pak, untuk daerah-daerah yang menjadi berdekatan dengan jalur ini Pak, agar kami bisa informasikan secara lebih detail nanti Pak. Desa Sumberwuluh dan lainnya tadi Pak. Untuk jalur lahar, jadi dari bukaan kawah itu akan melintasi Curah Koboan. Curah Koboan ini sampai dengan Geladak atau Jembatan Perak itu ada beberapa desa yang dilewati. Yang pertama, Kamar Kajang, kemudian ada Kamar Tupik Urang, kemudian Sumberwuluh. Nah itu desa yang dekat dengan aliran lahar ini, mudah-mudahan sudah kita upayakan untuk kita evakuasi tadi. Baik, dan tidak boleh ada yang merapat ke sana lah. Sudah ada pernyataan dari PVMBG untuk level dinaikkan menjadi dari 3 menjadi 4, yaitu level siaga ke awas. Tapi kami masih menunggu rilisnya sehingga bisa kami sampaikan benar-benar kepada masyarakat. Namun demikian, baiknya tidak menunggu rilis, semua masyarakat ikuti saja arahan daripada petugas-petugas yang ada untuk menyelamatkan jiwa masing-masing. Demikian. Belajar dari pengalaman tahun lalu Pak, apakah memang masih ada masyarakat yang kekeh atau bersikukuh ingin tetap berada di dekat dengan jalur banjir lahar Pak, pasca adanya guguran awan panas biasanya? Informasi tadi dari anggota kami yang di Kecamatan Pronojiwo, karena kami tidak bisa merapat ke sana, terbelah oleh Curah Koboan ini, kami dapat informasi, kami hanya menggunakan sarana handy talkie untuk komunikasi dan handphone. Ada satu keluarga yang tadi enggan, namun demikian sudah dirayu oleh Kapolsek Pronojiwo, sehingga mereka satu keluarga ini mau dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Jadi sementara ini kita beri pemahaman, kita persuasif kepada warga untuk sementara mengungsi dulu sampai dengan status kembali sebelumnya atau dinyatakan turun level lagi. Demikian Alfat. Sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa ya Pak ya? Kita harapkan sih seperti itu. Halo? Pak Kapolres masih tersambung Pak? Suaranya masih terdengar jelas Pak? Ya, masih tersambung. Apakah ada laporan korban jiwa Pak sejauh ini Pak? Sampai dengan 14:08 ini kami masih mengkonsolidasikan data-data. Untuk sementara belum ada laporan dari korban jiwa, tapi kami akan terus mendata. Meminta informasi-informasi kepada masyarakat apakah ada warga yang tertinggal dan lain-lain atau mungkin ada yang jadi korban. Mudah-mudahan tidak ada, karena kami sudah sejak awal melakukan penanganan evakuasi, demikian. Iya, itu menjadi harapan kita semua Pak. Tadi Anda katakan saat ini cuacanya hujan ya Pak ya? Ya, hujan lagi. Artinya bisa terjadi lagi guguran awan panas Pak? Jadi begini, kami tadi di pos pantau Gunung Sawur, komunikasi dengan pihak petugas yang piket di sana, menyampaikan bahwa sampai dengan kami tinggalkan tadi Gunung Sawur itu kurang lebih 13.30 kami tinggalkan Gunung Sawur ke pengungsian Penanggal ini, untuk getaran daripada awan panas guguran masih rekam. Namun demikian, karena hujan ini menambah kewaspadaan harus lebih tinggi. Karena apa? Keterangan dari rekan-rekan dari PVMBG tadi, kalau hujan menambah cairan yang ada di lahar yang turun ini, sehingga akan lebih cepat larinya, dan itu sangat-sangat membahayakan. Jadi kami juga sudah mengimbau melalui media sosial kami, media sosial yang ada, untuk warga masyarakat tidak ada yang melakukan siaran-siaran ngevlog dan lain sebagainya, dan itu sangat membahayakan. Lebih baik cari pengungsi atau tempat yang aman, konsolidasi di sana. Nanti setelah itu baru kita diskusikan lagi. Sudah kami sampaikan melalui media sosial agar masyarakat mematuhi itu semua demi keselamatan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka sudah berbagi informasi. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan ya Pak. Sampaikan salam. Amin, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Kapolres.